Itu situasinya buat kami ya itu mencekam, yang mengintimidasi masyarakat. Ada beberapa kasus misalnya sawah-sawah yang dianggap ini masuk plotting, itu ditancapkan pelang-pelang. Kalau dia kalau tidak menjadi bagian dari aguan, maka tentu dia akan mengalami kriminalisasi. Bahkan beberapa diantaranya sudah dipenjara. Ya datang orang yang tidak saya kenal, ada telepon yang aneh, bahkan terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Filah. Lika-liku kasus dari pagar laut ini semakin mencekam ya. Akhirnya satu demi satu mereka yang bertanggung jawab muncul ke publik. Nah, hal ini menjadi menarik karena memang selain daripada siapa pelaku tersebut yang terjawab, tapi akhirnya terbongkar juga bagaimana perlakuan para oligarki ke para nelayan dan juga ke mereka yang ikut membantu para nelayan untuk membantu mereka dalam mencari penghasilan. Di mana yang kita tahu kalau pagar laut ini sangat mengganggu dan menjadikan para nelayan kesulitan untuk bisa menangkap ikan seperti biasanya. Nah, hal ini tentu saja menjadi sangat menarik karena memang ada beberapa orang yang tentunya berhati baik yang ingin membantu para nelayan untuk bisa mendapatkan hak-haknya. Namun siapa sangka ternyata mereka yang memiliki hati yang mulia dan ingin membantu para nelayan ternyata mendapatkan intimidasi yang tidak main-main, bahkan bisa dikatakan mencekam. Nah, hal ini akhirnya dipublikasikan pada saat acara di Metro TV yang bertajuk Kontroversi, di mana narasumbernya adalah Pak YK Hendra Vartika. Dia adalah anggota Ombudsman dari Republik Indonesia. Seperti yang kita tahu, Ombudsman ini adalah salah satu lembaga yang menaungi komplainan atau keluhan dari masyarakat Indonesia tentang segala hal yang berkaitan dengan apapun gitu. Nah, yang kedua adalah Gufroni. Di sini dia adalah Ketua Riset dan Advokasi LBHAP PP Muhammadiyah, di mana dia menjadi saksi langsung bagaimana mencekamnya kasus pagar laut ini. Nah, bagaimana lengkapnya? Mendingan kita langsung simak aja ya video berikut ini. Jadi sebelum dijadikan PSN itu proyek strategis nasional. Sebelum PIK 2 dijadikan proyek strategis nasional, itu situasinya buat kami ya itu mencekam. Mencekamnya gimana? Karena di daerah pesisir Tangerang itu sering berkeliaran preman-preman, ormas-ormas yang mengintimidasi masyarakat. Ada beberapa kasus misalnya sawah-sawah yang dianggap ini masuk plotting, itu ditancapkan pelang-pelang. Oleh kelompok-kelompok ormas-ormas ini. Nah, ketika kemudian pelangnya dicabut oleh pemilik lahan, artinya yang punya tanah, yang punya sawah, ya beberapa diantaranya harus dilaporkan ke kepolisian. Kemudian ada teman-teman saya aktivis ya, termasuk juga LSM, ketika dia mengkritik katakanlah Agung Sedayu, itu biasanya segera dipanggil oleh polisian. Apalagi kalau menyebut-nyebut nama Aguan, itu pasti langsung bisa ditangkap. Situasinya memang buat kami termasuk masyarakat yang terdampak itu tidak ada keberanian untuk mengungkap semua ini. Kenapa sekarang jadi berani? Peralihan kepemimpinan. Kepemimpinan maksudnya pusat? Ya, dari Jokowi ke Prabowo. Bedanya apa memangnya? Karena dari kepemimpinan Presiden Jokowi itu semuanya dikendalikan oleh? Iya, oleh oligarki. Polisian sudah dikendalikan, preman, ormas, semuanya. Jadi kalau ada orang yang mau mempertanyakan, menggugat soal PIK 2, ya pilihannya dua. Kalau dia kalau tidak menjadi bagian dari aguan, maka tentu dia akan mengalami kriminalisasi. Bahkan beberapa diantaranya sudah dipenjara. Dan ini sebetulnya Abang bicara begini karena melihat, mengalami sendiri, atau asumsi, analisa soal oligarki karena ini sudah perubahan kepemimpinan, makanya sekarang menjadi lebih berani untuk mengungkap, untuk menyebut nama.
Itu dari asumsi atau memang ada buktinya, Bang? Awalnya adalah dari pengakuan teman-teman yang dia aktivis, pengamat. Ketika dia ngomong Agung Sedai Group, dia ngomong soal aguan, dia harus bolak-balik ke Polda. Walaupun hanya saksi statusnya, tapi kan melelahkan secara psikologis. Dan yang kedua, saya ngalami sendiri. Bayangkan saya hanya ngomong PIK 2 saja di podcast, itu saya harus mendapatkan intimidasi. Apa tuh? Ya datang orang yang tidak saya kenal, ada telepon yang aneh, bahkan terakhir ya saya disomasi oleh seseorang yang mengaku sebagai pengacara. Kalau kita lihat misalnya ingin mencari tahu persoalan ini gampang sekali. Di masyarakat sumber informasi itu sangat banyak, asal mau digali aja. Ombudsman pertama kali turun menggali ini kapan, Pak? Laporannya dari sejak November. November, cuma kan kami kumpulkan informasi dulu, dilihat dulu dianalisa sedemikian rupa. Nah setelah itu baru 5 Desember saya turun di sana. Itu laporan masyarakat ya, Pak, November ya, itu? Betul, jadi dan waktu 5 Desember itu kondisi sebetulnya di sana masih mencekam. Oh, benar dong kata Bang Gufron. Iya, jadi kami kesana mencekamnya pun, gimana, Pak? Ya kalau yang saya tangkap itu masyarakat itu berhati-hati sekali untuk berbicara. Bahkan untuk ketemu dengan ombudsman pun harus ngumpet-ngumpet lah gitu, tidak dalam yang terbuka. Jadi harus janjian dulu gitu ya. Apa memang yang mereka khawatirkan, Pak? Intimidasi. Memang sudah terjadi? Ya, sudah terjadi. Jadi didatangi orang-orang yang berbicara kepada ombudsman itu didatangi oleh orang-orang tertentu gitu. Ya. Didatangi kemudian disuruh apa? Disuruh ditanya ngomong apa, terus disuruh klarifikasi. Akhirnya pada tanggal 15 Januari ketika kami kedua kalinya datang ke sana, harapannya ketemu mereka, bubar semua. Nggak mau nemuin. Gitu ya. Hal seperti ini wajar karena memang di kita ini banyak sekali ketika ada masyarakat melapor bukannya dilindungi bahkan jadi objek. Di ombudsman seringkali hal seperti itu. Ada pelaku usaha lapor bukannya dibelain bahkan justru jadi pesakitan. Nah, sehingga bagi ombudsman tidak penting lagi siapa yang melaporkan. Karena ketika kami sudah mengumpulkan informasi, apalagi kami sudah memutuskan untuk melakukan investigasi, maka prosedural atau beban berjalan harus terus dilakukan. Oke. Sampai tuntas. Ya, itulah tadi keterangan langsung dari YK Hendra Fatika, anggota Ombudsman Republik Indonesia, dan juga Gufroni, Ketua Riset dan Advokasi LBHP PP Muhammadiyah. Dari keterangan mereka bisa kita ambil kesimpulan ya, bahwa memang masyarakat sekitar yang terkena dampak dari pagar laut ini memang mengalami situasi yang sangat mencekam. Sangat miris sekali karena memang setelah mereka itu tidak mampu menjalankan fungsinya sebagai seorang nelayan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, selain itu mereka juga kehidupannya mencekam gitu. Ada yang diintimidasi, ada yang sampai dengan dipanggil ke pihak berwajib, sampai dengan untuk melapor ke ombudsman sendiri mereka takut. Hanya sekedar curhat dan memberikan masukan-masukan dari ombudsman, mereka ini mendapat teror yang sangat luar biasa. Sehingga kalau misalnya kita bisa memiliki empati sedikit saja kepada mereka, tentu saja kita bakal mengalami sesuatu hal yang memang di luar dari batas. Karena memang sekedar untuk mencari uang saja sampai dengan ditutupi atau dihalang-halangi seperti itu. Dan tentu saja apa yang diambil oleh nelayan ini tidak sebanding dengan oligarki ini gitu loh, di mana mereka sebenarnya sudah kaya tapi ingin menambah kekayaan mereka. Salah satunya adalah dengan cara mengintimidasi orang-orang lemah. Mari kita sekarang setelah kita mengetahui video ini, kita doakan saja semoga saudara-saudara kita yang terkena dampak dari kasus pagar laut ini bisa cepat move on, bisa mendapatkan sesuatu yang selama ini mereka harapkan, yaitu keadilan. Dan minimal sebenarnya mereka hanya ingin secara tenang untuk mencari uang memenuhi kebutuhan daripada keluarganya. Bukan untuk kaya, bukan untuk menambah kekayaan, tapi hanya untuk memenuhi kebutuhan nafkah dari istri dan anak-anaknya.
Semoga kasus yang terjadi pagar laut ini bisa cepat selesai sehingga saudara-saudara kita para nelayan bisa hidup tenang dan bisa mendapatkan apa yang mereka harapkan. Nah, jadi sampai di sini Widen Project, bila memang kami ada salah kata atau salah data, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.